Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama pada sore hari ini. Untuk itu saya telah mempersiapkan materi yang terlihat di layar, yaitu menyambut peralihan fase sejarah umat Islam. Langsung saja, sejak tahun 1924 alias 1342 Hijriah, umat Islam menjalani fase paling kelam di dalam sejarahnya. Sudah 102 tahun pakai hitungan Masehi, 105 tahun pakai hitungan Hijriah, kita menjalani fase keempat. Fase keempat ini berdasarkan hadis Nabi yang nanti akan saya jelaskan, yaitu fase pemerintahan para mulkan Jabriyah. Maaf, itu B-nya ketinggalan ya. Mulkan Jabriyah, yang artinya para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada skala global, kaum beriman tidak lagi Allah izinkan memimpin umat manusia. Selanjutnya Allah serahkan kepemimpinan dunia kepada bangsa barat alias kaum kafir Yahudi dan Nasrani, khususnya kaum Yahudi Zionis. Karenanya dunia dilanda badai fitnah pada segenap aspek kehidupan. Namun semenjak terjadinya beberapa peristiwa berskala global belakangan ini, tampaknya fase paling kelam ini akan segera kita tinggalkan insya Allah. Dan itu maknanya kita umat Islam perlu segera mempersiapkan dan memantaskan diri untuk menyambut hadirnya fase kelima sekaligus fase terakhir perjalanan dunia ini, yaitu fase pemerintahan khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian dalam hal kepemimpinannya. Jadi hadisnya berbunyi sebagai berikut, dan saya termasuk sangat sering mengangkat hadis ini untuk menyadarkan umat ini bahwa kita berada pada titik terendah perjalanan sejarah umat Islam. Ya. Hadisnya berbunyi, takunun nubuwatu fikum masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Kalian akan mengalami fase pemerintahan kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, fase kenabian itu pun berlalu, maka datanglah fase kedua namanya fase khilafatun ala minhajin nubuwah. Fatakunu masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Kemudian datanglah fase kedua namanya fase pemerintahan kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, manhaj kenabian dalam hal kepemimpinannya selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, fase kedua itu pun berlalu. Thumma takunu mulkan 'adhan fayakunu masya'allahu ayyakuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Kemudian datang fase ketiga namanya pemerintahan mulkan 'adhan, raja-raja menggigit selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, fase ketiga itu pun berlalu. Thumma takunu mulkan jabriyah. Maka datanglah fase penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Fatakunu masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'aha. Fase keempat ini pun akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, fase keempat ini pun akan berlalu, untuk kemudian datanglah fase terakhir namanya fase khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Fase pemerintahan kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam menurut para ahli hadis bermakna sampai disitulah perjalanan dunia fana ini. Ya. Nah kita sekarang berada di fase keempat, yang mana dari namanya saja ini fase pemerintahan paling jelek. Ya, disebut dengan fase mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nanti kita akan temukan hadis lain lagi yang mirip sekali bunyinya dengan hadis ini, di mana hadis yang lain itu menggambarkan bahwa fase kenabian itu fase yang mendatangkan rahmat Allah. Fase khilafah ala minhajin nubuwah, fase yang mendatangkan rahmat Allah. Fase mulkan 'adhan juga fase yang mendatangkan rahmat Allah. Tapi begitu masuk fase keempat, dalam hadis yang satu lagi itu digambarkanlah bahwa fase keempat itu fase yatakadamuna kama takadumal hamir. Fase di mana manusia memperebutkan kekuasaan, kepemimpinan, laksana keledai bertengkar. Jadi kalau di hadis yang itu tidak disebut nama pemerintahannya, tapi disebut bagaimana pemerintahan itu terwujud, yaitu melalui pertengkaran keledai.
gitu. Sementara kalau di sini yang disebut namanya yaitu fase pemerintahan Mulkan Jabriyah, gitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sejarah telah memberikan bukti kebenaran hadis ini, di mana Nabi memimpin pada fase pemerintahan kenabian dalam tempo yang paling singkat, ya. Pada hakikatnya Nabi cuma memimpin 10 tahun, karena 13 tahun sebelumnya di Mekah dalam kondisi Nabi dan para sahabat posisinya lemah, ya. Kaum Quraisy yang berkuasa di Mekah. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Nabi memimpin 10 tahun dan menjadi kepemimpinan yang terbaik sudah barang tentu, karena beliau adalah uswatun hasanah kita semua, suri tauladan kita bersemua. Kemudian datang fase pemerintahan khilafah al-minhajun nubuwah, ini juga fase yang tidak lama. Dia hanya berlangsung 30 aman, 30 tahun. Dengan umat menyaksikan adanya 5 khalifah rasyidah yang memimpin, dan mereka semuanya adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi, bahkan punya hubungan dengan Nabi. Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dua-duanya mertua Nabi. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dua-duanya menantu Nabi. Dan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka sudah berlalu fase kepemimpinannya. Kemudian kata Nabi datang fase mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Menggigit apa? Menggigit kitabullah wa sunnah. Makanya sepanjang sejarah dalam fase ketiga ini tercatatlah silih bergantinya kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun menghiasi kepemimpinan umat manusia. Jumlahnya sangat banyak, fasenya juga paling panjang, 1302 tahun, berlangsung dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Tapi ada 3 yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah yang pusatnya di Damaskus, kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad, dan Kesultanan Utsmani Turki yang pusatnya di Istanbul. Ya. Nah, sudah berlalu ya fase itu. Nah, kemudian kita memasukilah pada tahun 1924, 1342 Hijriah, fase keempat ini, pemerintahan Mulkan Jabriyah. Dan sekaligus, pada skala dunia, Allah Ta'ala menyatakan enough is enough. Sudah cukup umat Islam mimpin umat manusia. Sekarang aku ingin memilih bangsa lain. Boleh Allah melakukan itu? Ya boleh. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Itu satu ayat yang kita sudah hafal. Ada lagi ayat lain, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antar umat manusia. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan kita yang duduk di majelis ini, lahir-lahir sudah ada di fase keempat. Makanya semenjak kita mulai sadar tentang urusan-urusan sosial, politik, ekonomi, rasanya nggak pernah mengalami kepemimpinan yang menyenangkan gitu ya. Ya kenapa? Yang memang fase para penguasa yang error gitu. Ini bukan fase para penguasa yang baik-baik gitu loh. Makanya aneh kalau ada orang ngaji menganggap ini ulil amri gitu, aneh gitu, kan? Apa dia nggak paham bahwa ulil amri itu punya syarat-syarat? Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, fase keempat ini adalah fase di mana pada skala dunia Allah serahkan kepemimpinan umat manusia kepada bangsa barat. Yang dalam hal ini tidak lain adalah Eropa, Amerika, yang berarti the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani, dan khususnya Yahudi. Kenapa? Karena memang Yahudi dengan Nasrani ini berbeda. Kalau kita belajar surat Al-Fatihah, para sahabat bertanya, man humul maghdubi alaihim, siapa mereka yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah ya Rasulullah? Kata Nabi, al-Yahud, bangsa Yahudi. Wa man humud dalun, dan siapa itu yang tersesat? Dalam surat Al-Fatihah kata Nabi, humun nasara, mereka bangsa Nasrani. Nah, jadi barat ini memang Yahudi Nasrani, bahkan Yahudinya sedikit dibandingkan Nasraninya. Tetapi Yahudi ini mereka memiliki sifat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nasrani itu kayak orang sesat, ya orang bukan kayak orang sesat, memang sesat. Mereka kayak nggak punya identitas gitu. Tergantung siapa yang mendekati dia. Kalau yang mendekati Nasrani itu adalah kaum Yahudi Zionis, kadang-kadang Nasraninya lebih Zionis dari Zionis. Kalau yang mendekati Nasraninya kaum Muslimin, maka dia akan akrab dengan kita, bahkan mungkin dia akan memeluk Islam ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan.
kita ini yang lahir di era sekarang ini, kita ini bisa disebut sebagai edisi khusus umat Islam. We are a special edition of ummah. Ya. Karena tiga hal. Pertama, kita ditakdirkan Allah lahir dan hidup di saat Masjidil Aqsa sedang dijajah. Jadi perlu diketahui Masjidil Aqsa itu sepanjang sejarah Islam itu dijajah tuh jarang sekali. Dia baru dijajah pernah dulu 2 kali dan sekarang kita sedang menghadapi penjajahan yang ketiga. Penjajahan pertama terjadi di zaman Nabi dan Nabi sangat peduli dengan Masjidil Aqsa. Karenanya begitu Nabi selesai dengan proyek besarnya yaitu Fathu Mekah, membebaskan kota Mekah, nggak berapa lama Nabi balik ke Madinah, Nabi langsung mempersiapkan pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Yang bahkan dipilihlah pemimpinnya seorang pemuda yang masih belia, ya, yaitu Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma. Padahal prajurit-prajuritnya itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, masya Allah. Ya. Nah, tapi sampai Nabi wafat, Masjidil Aqsa belum bebas. Digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya kan? Diteruskan program kampanye membebaskan Masjidil Aqsa, belum bebas juga. Barulah di zaman Umar bin Khattab dia terbebaskan. Ya. Dan setelah Umar bin Khattab menerima kunci Baitul Maqdis, maka dikelolalah wilayah tersebut termasuk Masjidil Aqsa oleh kaum muslimin. Dan karenanya selama itu karena kaum muslimin ini menegakkan keadilan, ya, maka kaum muslimin, kaum Nasrani, kaum Yahudi bisa hidup berdampingan dengan damai. Dan mereka masing-masing mendapat hak beribadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan leluasa. Ratusan tahun itu berlangsung. Sampai datanglah tentara-tentara salib dari Eropa melakukan penjajahan kedua kalinya. Masjidil Aqsa. Kalau yang pertama dulu pemerintahan kerajaan Romawi, ya, yang menjajahnya. Nah, yang kedua ini oleh tentara-tentara salib dari Eropa. Dan alhamdulillah nggak sampai 1 abad, hanya 88 tahun mereka menjajah Masjidil Aqsa, terjadilah pembebasan kembali Masjidil Aqsa yang dipimpin pasukan kaum musliminnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Masya Allah, alhamdulillah. Ratusan tahun kembali hidup damai muslimin, Nasrani, Yahudi di Baitul Maqdis. Sampai datanglah abad ke-20, di mana kemudian tahun 1948 datanglah kaum Yahudi ini dari wilayah Eropa dan mereka sudah mengatur skenario bersama dengan Inggris, khususnya Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour yang membuat deklarasi Balfour yang mengizinkan kaum Yahudi dari berbagai penjuru dunia untuk tinggal di Palestina. Bahkan lebih jauh lagi mereka akhirnya ketika merasa dirinya sudah cukup banyak, cukup ramai dan persenjataan mereka sudah cukup banyak, akhirnya mereka kemudian mengarahkan moncong senjata mereka kepada rakyat Palestina dan mengusir sampai 750.000 orang terusir dari Palestina yang kita kenal dengan peristiwa Nakbah, ya, tahun 1948. Nah, sejak saat itu Masjidil Aqsa dijajah untuk ketiga kalinya. Ya. Jadi kita ini generasi umat yang sejak lahir nggak pernah merasakan Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Ya, Baitul Maqdis dalam keadaan aman, tentram, nyaman, gitu ya. Muslimin, Yahudi, Nasrani hidup berdampingan dengan damai. Kita nggak pernah mengalami itu. Yang kedua, kita ini edisi khusus umat Islam karena kita ditakdirkan hidup pada saat Yahudi memimpin dunia. Bahkan Allah mengizinkan Yahudi punya negara, walaupun negara haram, ya, negara Israel. Padahal selama ribuan tahun, bangsa Yahudi ini telah menjadi bangsa yang dikutuk oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka keleleran nggak jelas. Tahu ya kelelerannya? Apa sih artinya keleleran? ya, diaspora nggak karuan lah gitu. Mereka pergi ke satu negeri, mereka bikin onar, diusir dari negeri itu. Pergi ke negeri yang lain, bikin onar, diusir dari negeri itu. Ya karena memang mereka tukang bikin onar. Nah, kemudian Allah izinkan abad 20 ini mereka berkumpul bahkan bikin negara. Dan ada cerita menarik. Ada beberapa ulama di negara-negara Arab yang begitu tahun 1948 berdiri negara Israel, beberapa ulama ini sujud gitu. Dan ketika ditanya, kenapa Anda sujud syukur? Kami bukan sujud syukur. Kami bersujud mengingat firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Di mana Allah mengatakan bahwa jika sudah datang hukuman yang kedua bagi kejahatan Bani Israel, ya, maka Allah akan mendatangkan begini dan begini dan begini. Nah, kami yakin dengan Allah mengizinkan mereka berkumpul dan bikin negara, inilah tidak lama lagi akan datangnya wa'dul akhirah, hukuman yang kedua tersebut. Begitu.
Nah yang ketiga, kita ini ditakdirkan hidup di ujung akhir fase keempat. Jadi memang kita berada di fase yang kelam ya, yaitu fase mulkan jabriyah. Tapi insya Allah kita ini berada di ujungnya. Makanya beberapa ulama mengistilahkan nahnu fi akhir zamanul istid'af. Kita umat Islam yang hidup sekarang ini berada di penghujung era keterpurukan, ketertindasan, di penghujung fase mulkan jabriyah. Ya. Jadi artinya apa? Artinya memang kita ini dalam kondisi pahit sekarang. Kita dalam kondisi sedang terpuruk sekarang ini. Tapi yakinlah, we are a rising ummah. Kita ini umat yang sedang menanjak ke atas. Ya. Karena ibaratnya kita sudah ketemu dengan rock bottom. Ya, dengan titik terendah itu sudah kita temukan. Sehingga nggak ada pilihan lain, kita naik ke atas. Dan sebaliknya musuh kita, Zionis Yahudi, yang hari ini kelihatan invincible, kelihatan digdaya, kelihatan tidak terkalahkan, ya. Tapi hakikatnya they are a declining nation. Mereka adalah bangsa yang sedang merosot ke bawah. Gitu. Jangankan merekanya, yang mendukung merekanya saja sedang merosot ke bawah, yaitu Amerika. Kita tahu orang-orang Amerika yang sangat pro Israel, mereka biasanya sayap kanan, ya Republikan kayak Donald Trump dan kawan-kawan. Nah mereka punya slogan yaitu MAGA, mega, ya, yang artinya Make America Great Again. Yuk kita bikin Amerika hebat lagi. Nah sebenarnya di balik ucapan itu berarti mereka ngaku America is not great right now. Amerika saat ini sedang tidak baik-baik saja kan gitu, ya. Yang dengan kata lain mereka mengakui Amerika dulu oke, hebat, sekarang lagi nggak hebat kan gitu. Yuk kita bikin hebat lagi. Padahal nggak mungkin. Dari segi sunnatullah, kalau memang jadwalnya sudah jadwal menukik, ya menukik terus sampai hilang begitu, ya. Dan sebaliknya kita, ketika jadwalnya sedang menanjak ke atas, ya nggak ada pilihan lain, kita akan sampai pada titik kejayaan kita insyaallah ta'ala. Ya. Baik. Nah, saudaraku rahimakumullah, ada beberapa peristiwa global yang menandai peralihan fase sejarah umat Islam. Khususnya peralihan dari fase keempat, fase mulkan jabriyah, menuju fase khilafatun ala minhajin nubuwah. Jadi ingat, kita memang di fase yang paling terpuruk sekarang, fase keempat ini. Tetapi fase berikutnya itu fase kita akan berjaya. Fase di mana khilafah ala minhajin nubuwah akan tegak, ya tidak bisa tidak. Gitu. Nah, ada beberapa peristiwa pada skala dunia yang ternyata menjadi indikator atau pembuktian kebenaran teori ini. Dua di antaranya sudah jelas berlalu, sudah terjadi. Satu sedang heboh-hebohnya sedang terjadi, dan satu lagi baru percikan-percikannya. Nah, yang pertama adalah Ma'rakatul Tufanul Aqsa. Perang Badai Al-Aqsa yang berlangsung 2 tahun, 2 hari, dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai 9 Oktober 2025. Di mana tanggal 9 Oktober 2025 resminya ditandatangani gencatan senjata. Walaupun pada prakteknya kita tahu lah Bani Israel tukang melanggar perjanjian, ya kan, sampai sekarang pembantaian masih terjadi di Gaza. Ya. Yang kedua, Tahrirud Dimash, pembebasan kota Damaskus pada bulan Desember 2024. Yang ketiga, publikasi The Epstein Files pada bulan Januari 2026. Dan yang keempat, perang besar dua kekuatan dunia non-Islam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Ma'rakatul Tufanul Aqsa ternyata adalah sebuah peristiwa, Masya Allah, yang 15 abad lalu Nabi sudah nubuahkan. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. Awwalu hadzal amr, urusan agama ini awalnya ditandai dengan nubuwah wa rahmah, kenabian dan rahmah. Thumma khilafah wa rahmah, kemudian kekhalifahan dan rahmah. Thumma mulkan wa rahmah, kemudian kerajaan-kerajaan dan rahmah. Jadi persis kayak hadis tadi kan, kenabian, khilafah, dan kerajaan-kerajaan Islam. Ya, jadi 3 fase pertama itu semua mendatangkan rahmat Allah. Termasuk era kerajaan-kerajaan Islam itu, sekalipun ada raja-raja yang zalim, begitu. Tapi mereka semua adalah mulkan abdan, raja-raja yang menggigit kitabullah was sunnah, begitu. Nah, namun begitu masuk ke fase keempat, kata Nabi, "Tsumma yatakadamuna alaiha takadumal hamir." Kemudian manusia akan saling memperebutkan kekuasaan, kepemimpinan sebagaimana keledai bertengkar. Dan kalau kita mau jujur, memang pemerintahan-pemerintahan yang muncul di zaman kita sekarang ini adalah produk dari pertengkaran keledai kan? Gitu. Cuma cilakanya rakyat doyan jadi ekornya keledai gitu. Entah keledai si A, entah keledai si B, entah keledai si C gitu.
Ruwaibito, ya. Fuwaisiqah, ya. Cecak-cecak gitu. Nah, dan ini pilihan kata Nabi ya. Nabi tidak pernah memilih kata kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita tahu istilah keledai itu secara asosiasi kemana larinya? Keledai itu simbol dari apa? Kebodohan, kedunguan, ya kan? Dan keledai itu selalu digambarkan suaranya nggak enak kan? Gitu. Makanya kerjanya berebut suara aja. Gitu. Iya, karena suaranya paling nggak enak dan mereka berlomba siapa yang paling nggak enak suaranya gitu, ya kan? Maka konyol gitu kalau ada masyarakat ingin ikut menambah suara itu gitu, aneh gitu. Maksudnya kita nggak ada urusan dengan itu. Nah, selanjutnya kata Nabi yang menarik, kalau kamu datang, kamu ada di masa itu, maka apa kewajiban kamu? Fa'alaikum bil jihad. Maka kewajiban kalian di saat itu adalah bukan nyoblos, ya kan? Jihad. Gitu. Ya, kewajiban kalian itu jihad pada saat itu. Dan yang lebih menarik lagi, Nabi lebih lanjut mengatakan, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Sedangkan jihad kalian yang paling afdol di zaman itu namanya ar-ribat. Nah, ribat ini ternyata kata para ulama ada dua maknanya. Makna pertama ribat adalah seseorang datang ke masjid ketika waktu maghrib, selesai sholat, dia nggak pulang, dia nungguin isya. Itu namanya ribat, ya, berjaga-jaga menunggu waktu ke waktu sholat. Tapi makna kedua dari ribat adalah melakukan perjuangan defensif. Jadi berjaga-jaga di tepi negeri, jangan sampai musuh datang mencaplok wilayah negeri kita, atau mencaplok SDA-nya, atau mencaplok SDM-nya. Pendek kata, berjaga-jaga di tepi negeri. Nah, jadi ribat yang dimaksud oleh Nabi tentunya adalah ribat yang kedua. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, Nabi kemudian melanjutkan hadis ini, wa inna afdala ribatikum asqalan. Sedangkan ribat kalian yang paling afdol di masa itu berlangsung di Asqalan. Nah, pertanyaan, Asqalan ini di mana? Asqalan ini nama sebuah kota di Palestina. Dan lokasinya itu 13 km di luar Gaza ke sebelah utara. Jadi di luar Gaza, dia nggak masuk Gaza. Nah, cuman kalau kita pelajari sejarah, ternyata di zaman dulu secara geografis, yang namanya Asqalan itu adalah kota yang cakupan wilayahnya meliputi seluruh Gaza. Makanya seorang Imam Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza, kalau pergi jauh, ditanya orang, Syekh, antum orang mana? Dia jawabnya, saya orang Asqalan. Gitu. Karena Asqalan itu ibu kota dari wilayah yang mencakup seluruh Gaza. Kayak orang dari Tasik, dari Garut, ya kan, pergi umroh, ketemu orang Indonesia, ditanya dari mana? Dari Bandung. Gitu. Padahal dia dari Tasik, dari Garut. Karena Bandung mencakup seluruh wilayah Jawa Barat. Kayak di media massa ada perang, ada ketegangan antara Amerika dengan Rusia. Disebutnya antara Washington dengan Moskow, kan begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini ternyata hadis yang mengokohkan bahwa Nabi 15 abad yang lalu sudah memberikan warning kepada kita bahwa hendaknya kita peduli dengan jihad dan ribat yang berlangsung di wilayah Asqalan. Gitu. Dan itu berarti kemarin ini, ya, Ma'rakatul Tufanul Aqsa ini bahkan sampai sekarang. Dan itulah rahasianya kenapa para ulama kita yang faham lapangan, faham situasi kondisi, mereka itu punya ungkapan, qadiyah Palestiniyah, qadiyatu Gaza, qadiyatu Masjidil Aqsa wa Baitul Maqdis, qadiyah markaziyah. Problematika Palestina, problematika Gaza, problematika Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis adalah problema sentral. Kita tidak pernah boleh menganggap itu sebagai problema cabang, problema ranting gitu. Oke, kita masih punya urusan-urusan di negeri kita juga, tetapi jangan sampai mengalihkan kita dari perhatian terhadap problema sentral ini, ya. Nah, jadi Ma'rakatul Tufanul Aqsa ini telah menjadi sebuah peristiwa yang di konteks fase keempat sekarang ini, fase Mulkan Jabriyah ini, menimbulkan shifting of opinion, ya. Pandangan masyarakat dunia itu berubah semenjak terjadinya perang Badai Al-Aqsa ini. Di antaranya, hasil Ma'rakatul Tufanul Aqsa adalah Gaza has become a portal into a new world. Negeri Gaza, wilayah Gaza itu seolah-olah telah menjadi sebuah pintu gerbang menuju dunia yang baru. Ini kok nggak muncul. Yang kedua, Gaza telah menjadi madrasah bagi seluruh dunia. Bukan hanya dunia Islam, dunia Barat juga. Kayak kalau di dunia Islam udah jelas ya, kita semua kayak seolah-olah tersentak gitu melihat bagaimana keteguhan, kesabaran rakyat Gaza menghadapi kesulitan hidup, ya. Bahkan saya sering mengingatkan anak saya, kalau anak-anak saya mulai nggak sabar menghadapi ini, menghadapi itu, saya bilang, kamu nih yang kamu alami dibandingkan saudara-saudara kita di Gaza belum apa-apa.
Kalau lagi puasa, pas berbuka makanannya dirasa kurang enak gitu. Kalian ingat di Gaza itu mereka puasa terus-terusan, udah maghrib juga masih puasa, gitu. Ya, masa nggak syukur ya? Hah? Nah, iya, masya Allah. Di Gaza itu mereka masjid boleh hancur, tapi nggak ada ceritanya sholat berjamaah berhenti. Sholat berjamaah jalan terus. Mungkin kalau kita masjid kita udah hancur, kita sholat masing-masing di rumah. Itu pun kalau masih sholat. Gitu. Nah mereka tuh masya Allah. Ya. Jadi madrasah gitu. Dan bagi masyarakat Barat juga jadi madrasah. Saya teringat itu ada ahli analis militer perang-perang dunia namanya Scott Ritter. Scott Ritter ini mantan tentara Amerika, pernah ditugaskan ke Irak, pernah ditugaskan ke Afghanistan. Sekarang dia kerjanya melakukan analisa peperangan-peperangan yang terjadi di dunia. Dia itu mengatakan bahwa dengan terjadinya gencatan senjata kemarin, hakikatnya dia bilang Hamas has won and Israel has lost. Hakikatnya Hamas yang menang, Israel yang kalah. Dia bilang gitu. Karena Hamas itu mereka lemah secara militer, mereka lemah secara pendanaan, tetapi mereka bisa bertahan. Sebaliknya Israel yang dibantu oleh berbagai negara-negara besar dengan kelengkapan persenjataan dan gak habis-habisnya dana datang kepada mereka, ya mereka kalau gencatan senjata itu pasti yang lemah dianggap menang, yang kuat itu dianggap kalah. Gitu. Belum lagi kemudian Scott Ritter juga sering mengatakan bahwa strategi dan taktik perangnya para anggota Al-Qassam itu nggak ada di akademi militer manapun, nggak ada. Ya. Dibayangkan orang bawa bom, ya, dia naik ke atas tank markabanya Israel, dia letakkan di situ, kemudian dia lari. Ya, itu nggak ada ceritanya itu dalam akademi militer manapun, nggak ada yang seperti itu. Ya. Jadi madrasah. Kemudian yang berikutnya, masyarakat dunia sekarang ini menuntut free Palestine. Ya, from the river to the sea, Palestine has to be free. Gitu. Itu sudah teriakan masyarakat dunia karena dunia barat yang tadinya setiap kali ada konflik di Timur Tengah selalu berpihak ke Israel dan selalu menganggap Palestina itu teroris, dengan terjadinya peristiwa perang Badai Al-Aqsa kemarin dan itu pertama kalinya sosial media mencapai tingkat puncaknya, platformnya lengkap, bisa di TikTok, bisa di WhatsApp, bisa di Facebook, ya kan. Dan jangan salah ya, rakyat Palestina itu, rakyat Gaza itu bukan rakyat terbelakang kayak Afghanistan, ya maaf ya, bukan mencela Afghanistan, tapi memang Afghanistan itu secara peradaban jauh ketinggalan dengan dunia pada umumnya. Tapi Palestina ini masyarakat maju, Pak. Mereka sudah terbiasa dengan internet. Sehingga mereka bisa itu langsung menyiarkan apa yang terjadi, sehingga masyarakat dunia barat itu terkaget-kaget menyadari bahwa ternyata yang selama ini mereka anggap pantas dibela, yaitu Israel, itu justru yang teroris. Ya orang mereka lihat sendiri bagaimana tentara-tentara Israel dengan senang hatinya melakukan penembakan anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun di Gaza dengan sniper, ya kan, sebagai sniper. Ya kemudian dia jingkrak-jingkrak habis itu. Ya. Atau seorang tentara IDF meletakkan bom, ditanam di sebuah gedung keluarga Palestina yang ada kakek nenek, ada ayah ibu, ada anak-anaknya banyak, itu kan. Lalu dari jarak 100 meter, 200 meter dia tekan tombolnya, meledak, dia ketawa bersama teman-temannya. Ya akhirnya masyarakat barat tidak bisa tidak akhirnya berkesimpulan. Terjadi opini yang berubah. Mereka mengatakan the Israeli society is a demonic society. Masyarakat Israel ini masyarakat kesetanan. Nggak pantas kita bela. Dan sebaliknya mereka melihat betapa resilientnya, betapa teguhnya orang-orang Gaza itu, ya. Sudah hancur-hancuran seperti itu, nggak ada ceritanya mereka meninggalkan Gaza. Ya bayangkan anak kecil umur 9 tahun, perempuan, ditanya, diwawancara sama jurnalis, apa pendapat kamu kalau perbatasan Gaza dengan Mesir, yaitu Rafah dibuka, kamu mau mengungsi ke Mesir? Nggak akan, katanya. Loh kenapa nggak akan? Kamu kan bisa dibom sama Israel. Ya saya nggak takut dibom sama Israel. Ini negeri kami, negeri ayah ibu kami, kakek nenek kami. Di sini ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa. Lebih baik kami mati syahid di sini daripada kami mati di negeri orang terhina, dia bilang. Jadi luar biasa kan? Nah ini semua jadi pelajaran bagi masyarakat dunia. Begitu juga masyarakat dunia sekarang akhirnya mengutuk yang namanya Yahudi Zionis Israel. Sekarang ini rumah makan, restoran di Amerika, di Australia, di Eropa, kalau kedatangan tamu ternyata orang Israel, apalagi tentara Israel, itu tamu-tamu lain mengusirnya. Kalau nggak mau pergi juga, pemilik restoran turun tangan. Sudah seperti itu. Jadi mereka benar-benar sudah menjadi kaum yang dimurkai Allah dalam sholat-sholat kita, ya, al-maghdubi alaihim, maupun di tengah realitas masyarakat hari ini. Dan ini rakyat, ya, rakyat. Kalau penguasa ya tergantung, penguasanya ditempel nggak sama Zionis. Gitu. Karena jangankan penguasa negara-negara Barat, ya, negara-negara Arab juga ditempel sama Zionis. Ya, bahkan negeri-negeri Muslim juga ditempel sama Zionis, termasuk Presiden Antum. Gitu. Kan antum bisa untuk 2 orang, 3 orang, bisa 4 orang.
Nah terus hasil Ma'arakatu Fanul Aqsa yang tidak kalah pentingnya adalah terjadinya hujan hidayah yang lebat sekali di masyarakat barat. Jadi masyarakat barat itu setelah mereka menyaksikan istiqomahnya orang-orang Gaza, mereka bertanya-tanya, ini mereka punya keyakinan seperti apa sih? Mereka punya agama seperti apa sih? Ya kan? Bahkan sampai ada yang mengatakan, if that is faith, I would like to have that kind of faith. Kalau itu yang disebut dengan keimanan, aku ingin punya keimanan seperti itu. Makanya peristiwa Ma'arakatu Fanul Aqsa ini dia telah menjadi pembuka pintu hidayah bagi masyarakat dunia barat. Ya. Makanya presiden organisasi Islam di Eropa itu sampai mengeluarkan pernyataan, jika selama ini warga Eropa per hari memeluk Islam 40 orang rata-rata, maka setelah perang di Gaza, jumlah warga Eropa yang memeluk Islam per hari 800 orang. Masya Allah, 20 kali lipat. Ya. Dan ini jelas kemenangan ya akhi. Kenapa? Karena kita sudah hafal suratnya dari kecil. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila pertolongan dan kemenangan dari Allah sudah tiba dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, memeluk Islam, sucikanlah Allah, pujilah Allah dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, jadi artinya apa? Artinya satu peristiwa jika telah membawa masyarakat dunia menjadi menerima hidayah Allah, memeluk Islam, berarti peristiwa itu sebab kemenangan. Bahkan peristiwa itu sendiri sudah bisa dikatakan sebagai kemenangan. Ya, sekalipun kemenangan yang kita targetkan yaitu tahrir Masjidil Aqsa wa Baitul Maqdis belum terjadi, tapi ini sudah jelas bukti-bukti kemenangan. Sebagaimana Nabi SAW begitu Fathu Mekah, terbebaskan kota Mekah, ya kan? Maka semenjak saat itu gelombang demi gelombang, kabilah demi kabilah berdatangan ke Madinah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Kan? Jadi peristiwa Fathu Mekah itu kemenangan. Nah peristiwa Ma'arakatu Fanul Aqsa ini juga adalah kemenangan. Nah terus yang tidak kalah pentingnya adalah dengan peristiwa Ma'arakatu Fanul Aqsa ini, opini beralih, masyarakat barat yang tadinya pro Israel jadi pro Palestina, ya, yang tadinya mencela Palestina sekarang mencela Israel. Maka masyarakat dunia sekarang rame-rame ingin mengatakan, let's say goodbye to the Western values and civilization. Yuk kita rame-rame mengatakan selamat tinggal nilai-nilai barat dan peradaban barat. Kenapa? Karena ternyata peradabannya adalah peradaban hipokrit. Peradaban penuh kemunafikan, teriak-teriak hak asasi manusia. Tapi ini yang sudah begitu jelas, ceto welo-welo, ya kan, masih saja diabaikan. Gitu. Nah ini peristiwa pertama yang harus kita catat sebagai milestones, ya, sebagai petunjuk jalan bahwa insya Allah dunia sedang berubah dan kita sedang beralih menuju ke fase kelima insya Allah. Yang kedua, peristiwa yang tidak kalah pentingnya adalah Tahrirud Dimashq. Cuma sayangnya peristiwa ini tidak banyak umat Islam yang memperhatikan, termasuk di Indonesia ini. Ya. Jadi pada tanggal 8 Desember 2024, setelah kira-kira 12-13 tahun rakyat Suriah melakukan pemberontakan, thawrah, ya, revolusi melawan penguasa zalim keluarga Al-Assad, ya, yang didukung oleh Iran, yang didukung oleh Rusia, ya, maka mereka alhamdulillah pada tanggal 8 Desember 2024 dengan izin Allah berhasil membuka kota Damaskus. Sehingga rezim Togut ini tumbang, ya. Dan akhirnya si Bashar al-Assad dengan istrinya, anak-anaknya hengkang lari ke Moskow, ya, sampai hari ini. Nah peristiwa ini sebenarnya peristiwa yang sangat besar, ikhwas sekalian. Dan di antara bukti besarnya peristiwa ini adalah suatu kaum yang sedang dibantai, ya, oleh musuh kita Zionis yang disebut dengan ahli Gaza. Mereka lagi digenosida, mereka lagi dibantai. Itu sampai memaksa diri masak kue-kuean, ya, halawiyat istilahnya kalau bahasa Arabnya, manis kue manis-manis itu. Untuk apa? Untuk merayakan berita pembebasan kota Damaskus. Bayangkan. Jadi mereka bersuka cita, mereka bergembira ria, mereka bagi-bagi kue, mereka saling mengucapkan selamat. Ya. Nah kita di negeri ini yang nggak lagi dibantai, ya kan, peduli juga nggak dengan peristiwa itu. Ngerti juga kagak gitu. Kalaupun dengar beritanya, apa ya penting kan gitu. Padahal itu penting sekali. Dan kenapa warga Gaza begitu bersuka cita? Karena mereka paham sejarah. Mereka belajar sejarah. Umar bin Khattab tidak membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis sebelum Damaskus terbebaskan. Salahuddin Al-Ayyubi tidak membebaskan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa sebelum Damaskus dibebaskan. Nah sekarang tiba-tiba dapat berita Damaskus merdeka.
Ya berarti it's a matter of time aja, udah tinggal masalah waktu aja ini Baitul Maqdis akan dibebaskan. Ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sampai-sampai ada seorang ulama di Gaza, namanya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau yang menulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman yang sering saya jadikan acuan itu, rujukan itu. Beliau ini selama perang Badai Al-Aqsa tinggal di Gaza. Dan beliau sudah 3 kali pindah rumah karena rumahnya dibom terus sama Israel. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur beliau. Nah selama perang Badai Al-Aqsa 2 tahun itu, dia tidak pernah bisa memposting video lagi di official channel YouTube dia. Dia punya official channel di YouTube ya. Tapi nggak bisa dia posting karena apa? Karena kesulitan internet. Nah begitu 8 Desember 2024 ada kabar kota Damaskus dibebaskan, dia memaksakan diri entah caranya bagaimana, hari berikutnya 9 Desember dia bikin posting video lagi. Dan isi postingannya apa? Ungkapan rasa gembira dia, rasa syukur dia kepada Allah bahwa Damaskus sudah merdeka. Sampai dia mengatakan, siapa sangka Damaskus bisa menjadi kota terbaik, ya padahal selama ini berada di bawah kendali rezim zalim Taugut dinasti keluarga Al-Asad. Jadi istilahnya dia mengatakan, saya sudah lama tahu hadis ini, tapi selama ini saya nggak bisa membayangkan ini maksud hadis ini apa. Ya, coba bayangkan, hadisnya berbunyi, Syam akan dibebaskan. Jika kalian hendak memilih tempat tinggal di dalamnya, maka tinggallah di kota yang namanya Ad-Dimash, yaitu Damaskus. Karena Damaskus merupakan basis umat Islam di era Al-Malahim. Al-Malahim itu perang-perang di akhir zaman nanti, dan akan menjadi benteng umat Islam. Di dalam kota Damaskus itu ada bumi yang dinamakan Al-Ghutah. Dan memang Al-Ghutah ini juga termasuk basis di akhir zaman kelak nanti. Jadi kata Syekh Mubayyad, saya selama ini udah tahu hadis ini. Tapi saya bingung mau menjelaskannya katanya gitu. Tapi begitu terjadi kabar ya, bahwasanya Damaskus berhasil dibebaskan dan rezim zalim Taugut dinasti keluarga Al-Asad ini hengkang ya, tumbang ya. Nah, maka ini adalah tadbir ilahiyah, tadabir ilahiyah. Ini adalah skenario Allah Ta'ala dan sekarang Damaskus menjadi kota terbaik insya Allah. Ya. Dan peristiwa ini menjadi pengantar untuk kejadian-kejadian berikutnya dan tidak akan berhenti kecuali dengan tegaknya khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Masya Allah. Beliau yakin sekali itu. Ya. Dan ini sudah sangat dekat. Berbilang tahun, bukan abad, bukan dekade. Ya. Saat ini kita berada di penghujung akhir fitnah ad-Duhaimah, kita akan menyaksikan perubahan muadalat. Muadalat itu timbangan dunia akan berubah. Kalau selama ini masyarakat bangganya dengan nilai-nilai barat ya kan dan menghina nilai-nilai Islam, ini akan berubah timbangannya. Ya. Nah jadi ini peristiwa kedua. Ya. Dan peristiwa kedua ini sepatutnya kita terus ikuti Pak. Karena kalau antum ikuti perkembangan di Suriah sekarang, ya, atau sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini kan hadisnya memang mengatakan satuf tahus Syam. Syam akan dibebaskan. Perlu dipahami bahwa Syam hari ini terpecah menjadi 4 negara. Gara-gara Sykes-Picot ya, gara-gara Sykes-Picot. Menjadi Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon. Ya. Tapi kalau kita lihat peta wilayah Syam 4-4-nya ini, negeri terbesar itu adalah Suriah. Maka kalau disebut Syam, itu Suriah memang make sense karena itu wilayah yang terbesar. Ya. Nah, karenanya kita seharusnya sekarang ini terus mengikuti perkembangan di Suriah itu seperti apa. Karena pada hakikatnya ini adalah perkembangan Syam. Dan jangan lupa, banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan kalau kita hidup di akhir zaman, tempat terbaik untuk hijrah adalah ke Syam. Misalnya ada hadis yang terkenal, Nabi berbicara dengan Ibnu Hawalah, seorang sahabat namanya Abdullah Ibnu Hawalah. Kata Nabi, satakunu ajnadun bisyam wa ajnadun bil yamani wa jundun bil Iraq. Kelak di akhir zaman nanti akan ada pasukan-pasukan di Syam, pasukan-pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak. Maka Ibnu Hawalah langsung bertanya, ya Rasulullah khirli, pilihkan untuk aku, seandainya aku hidup di zaman itu, hendaknya aku bergabung dengan pasukan yang mana? Nabi mengatakan, alaikum bisyam. Hendaknya kalian bergabung dengan Syam. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, hari ini Suriah ini menjadi sebuah hal yang fenomenal sekali kalau antum mau mendalami ya. Sekarang coba antum bayangkan. Yang jadi presiden sekarang ini adalah yang tadinya panglima perang. Ya. Panglima perang itu identik dengan apa? Kerjanya keluar masuk parit-parit perang. Kerjanya mengatur strategi dan taktik berperang. Kan begitu. Tapi kalau yang namanya presiden, kepala negara di dunia modern sekarang ini, kerjanya apa?
Dia kerjanya negosiasi di meja-meja perundingan kan, itu kerjaannya. Nah biasanya orang yang ahli dalam perang itu negosiasi nggak bisa. Dan biasanya orang kalau punya kemampuan negosiasi di meja-meja perundingan itu nggak bisa perang. Tapi ini orang, ini lengkap, dirinya luar biasa. Makanya apa namanya? Kalau kita bicara kelayakan, ya memang beliau layak sekali untuk menjadi sosok pemimpin umat ini. Dan saya tidak maksud melebih-lebihkan ya, cuman ada berita seorang pemuda Suria mengatakan dia sewaktu-waktu bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabat. Terus yang menariknya lagi ada Nabi Soleh di situ. Ya. Terus dalam perkumpulan itu ada Ahmad Asy'ari, ya pemimpin Suriah yang sekarang, ya kan? Dan di dalam mimpi itu dia diberitahu bahwa Ahmad Asy'ari itu sedang direstui untuk menjadi Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya pembuka Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ya. Makanya kalau saya ditanya, ya kan, Ustadz, antum mau tinggal di mana? Saya mau tinggal di Syam. Saya mau hijrah ke sana. Ya, kenapa? Karena kita ini we're running out of time. Kita ini ibaratnya nih udah kehabisan waktu nih. Jangan sampai kita ketinggalan kereta gitu. Tahu-tahu udah ada pasukan membebaskan Masjidil Aqsa, kita nggak ikutan gitu kan, sayang banget. Ya, mumpung badan masih sehat, mumpung kita sholat masih bisa berdiri, gitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini peristiwa kedua. Peristiwa ketiga adalah publikasi The Epstein Files. Jadi di Epstein Files ini adalah sekumpulan dokumen yang jumlahnya masif sekali, 6 juta file, ya, 6 juta file, dan dia dipublikasikan secara resmi oleh sebuah kementerian resmi negara Amerika Serikat yang namanya DOJ, Department of Justice, Departemen Kehakiman. Isinya apa? Isinya adalah dokumen-dokumen tentang sosok yang bernama Jeffrey Epstein. Siapa Jeffrey Epstein ini? Pertama, dia Yahudi. Kedua, dia awalnya guru matematika di SMA. Terus tiba-tiba jadi kaya raya, jadi miliarder. Ya kita sih senang-senang aja kalau guru matematik tiba-tiba jadi kaya raya gitu kan. Cuma nggak normal gitu loh. Nggak jelas, ujuk-ujuk aja gitu. Berarti dia diorbitkan, dia dikarbit menjadi miliarder. Dan tiba-tiba dia punya private island, dia punya pulau pribadi. Bayangkan, di Amerika pulau pribadi berapa harganya? Dan ternyata dia belakangan ketahuan adalah agen Mossad, ya, agen Dinas Intelligence Israel. Nah jadi si Epstein ini, apa yang dia lakukan di pulau pribadinya ini, dia kumpulkan gadis-gadis belasan tahun dari berbagai penjuru dunia, ya, dan anak-anak kecil usia 6-9 tahun dari berbagai penjuru dunia juga, terutama negeri-negeri yang sedang konflik. Yang kalau anaknya diambil ya nggak ketahuan gitu, ya, berkas-berkas dokumentasinya nggak jelas juntrungannya gitu. Untuk apa dikumpulkan di situ? Untuk disajikan kepada influential figures in the society, kepada orang-orang berpengaruh di tengah masyarakat, baik itu politisi, baik itu selebritis, baik itu artis, baik itu penyanyi, baik itu musisi, ya. Pendek kata orang-orang seperti itu. Jadi disajikanlah wanita-wanita ini dan mereka dipersilakan berbuat amoral dengan wanita-wanita ini, bahkan dengan anak-anak ini, makanya dikenal sebagai PDF files, ya, PDF itu pedofili gitu, ya. Dan ini semua ada terungkap di dalam file-file ini. Jumlah filenya totalnya 6 juta, tetapi yang disingkap baru 3,5 juta. Itu pun sudah banyak sekali yang terungkap. Yang jelas Presiden Amerika yang sudah jelas ada di situ adalah Presiden George Bush Senior, Bill Clinton, Obama, Donald Trump. Ya, itu ada ininya filenya. Ya. Dan ketika mereka melakukan tindakan amoral kepada anak-anak kecil ini dan kepada anak-anak gadis ini, itu direkam di video. Dan video itu dijadikan alat pemerasan kepada presiden-presiden Amerika itu, makanya mereka harus tunduk dengan kemauan Israel. Gitu. Nah sampai di sini, ini sudah jelas bejat, gitulah. Dan masyarakat Amerika marah sekali dengan hal ini. Makanya mereka sekarang banyak yang teriak-teriak meminta supaya Donald Trump diturunkan, gitu. Karena mereka malu sekali punya pemimpin seperti itu. Tapi nggak sampai di situ saja. Ternyata di pulau pribadinya Epstein ini diselenggarakanlah satanic rituals, ya, peribadatan kepada setan. Dan jenis berhala yang dipilih adalah berhala kuno sekali yang ribuan tahun yang lalu orang-orang musyrikin sudah menyembahnya, namanya Baal, ya, yang simbolnya seperti burung hantu. Ya, jadi ada dua yang terkenal memang, Baal sama Baphomet. Ya, Baphomet itu bentuknya kepala kambing.
Kalau ini yang dipilih ini yang bentuknya owl, ya, owl itu burung hantu, ya kayak simbolnya Densus 88 gitu. Ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka melakukan peribadatan kepada sembahan yang bernama Baal ini dengan praktek yang sama dengan zaman dulu juga. Apa itu? Human sacrifice. Pesugihan, ya anak manusia dikorbankan. Cuma metodenya aja beda. Kalau dulu, zaman ribuan tahun yang lalu, anak kecil itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam api yang menyala-nyala sebagai persembahan kepada Baal. Tapi kalau sekarang, itu bukan dilemparkan, tapi disembelih hidup-hidup. Lalu darahnya diminum. Lalu dagingnya dipotong-potong dimakan. Gitu. Jadi ini bukan fitnah, Pak. Ini semua ada di dalam file itu. Makanya kalau orang-orang yang selama ini sudah tahu tentang hal ini, mereka sangat berterima kasih ini diungkap. Karena apa? Nggak bisa dituduh konspirasi teori, nggak bisa. Ini memang benar-benar begitu adanya. Gitu. Dan ternyata Al-Quran sudah mengabadikan juga di surat As-Saffat ayat 125. Allah berfirman, "Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin." Patutkah kalian menyembah Baal dan kalian tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Hillary Clinton misalnya, itu salah seorang penikmat darah-darah anak yang hidup ini. Dibunuh hidup-hidup ini. Ya. Makanya Hillary Clinton itu kadang-kadang fotonya dia kelihatan keriput, udah tua. Karena memang udah tua. Tapi kadang-kadang dia fotonya kinclong. Itu bukan foto 20-30 tahun yang lalu, tidak. Foto sekarang. Kalau dia keriput, tua, tandanya dia lagi sakau. Tapi kalau dia kinclong, itu tandanya dia baru minum. Dan cilakanya, darah yang mengandung adrenalin ini, ya karena memang dianggap bahwa orang dalam keadaan ketakutan, itu kalau dibunuh, itu darahnya mengandung hormon adrenalin. Gitu. Dan itu dianggap sebagai darah yang paling bagus untuk menjadi obat anti penuaan, anti-aging serum. Begitu. Dan cilakanya ini sudah dijual secara umum, Pak, di online. Ya, antum tulis saja adrenokrom. Adrenokrom itu adalah minuman berupa darah yang mengandung adrenalin. Ya karena memang mereka doyan, ya para pemimpin ini doyan. Makanya mereka ingin masyarakat dunia juga doyan. Gitu, supaya menjadi sama seperti mereka. Dan itu tidak hanya berlaku untuk masalah minumnya, masalah makannya juga begitu. Makanya sekarang mulai tersingkap bahwa gerai-gerai McDonald itu menyediakan daging manusia. Gitu. Makanya kalau Anda selama ini nggak mau boykot McDonald karena nggak percaya dengan boykot, ya boykot gara-gara nggak mau makan daging manusia. Dan ini sudah banyak buktinya. Ya, orang banyak ngasih laporan lagi makan burger McDonald tiba-tiba kegigit gigi orang gitu kan, atau ketemu kuku orang, ya kan. Belum lagi dagingnya itu ketika dibawa ke laboratorium ada DNA manusianya. Jadi ini bukan rahasia. Nah, karenanya saya termasuk orang yang bersyukur ketika Epstein Files ini diungkap. Ya. Cuma pertanyaannya sekarang, kenapa mereka ungkap? Bukankah ini akan menyingkap kebobrokan mereka sendiri? Mereka mengungkap karena yang di belakang layarnya yaitu Zionis, Yahudi laknatullah alaihim, sudah sampai ke tingkat ingin mendeklarasikan, we are the true and official agents of Satan in the world today. Kami inilah agen-agen sejati dan agen-agen sesungguhnya dari setan di muka bumi hari ini. Jadi dengan kata lain, mereka sengaja menyingkap ini karena mereka ingin mengatakan kami ini hizbus syaitan. Lo mau apa? Nah gitu kira-kira. Saking yakinnya mereka, pedenya mereka bahwa mereka itu invincible, nggak bisa terkalahkan. Ini mirip kayak Fir'aun. Fir'aun ketika sudah merasa dirinya begitu dikdaya, akhirnya sampai mengeluarkan kalimat, ana rabbukumul a'la. Dan gak lama setelah itu ya tenggelam dia. Ini juga begitu. Gak lama nih setelah ini akan tenggelam mereka. Ya, karena mereka sudah sampai ke titik arogansi yang togo, yang melampaui batas. Nah tapi bagi kita umat Islam tentunya kita harus mewaspadai ya. Mewaspadai bahwa jangan sampai kita mengalami normalisasi, desensitisasi. Sehingga kita merasa bahwa kemusyrikan itu hal biasa. Sehingga kita merasa kemungkaran itu hal biasa. Sehingga kita merasa fahisha, kekejian-kekejian itu hal yang biasa. Nggak boleh. Nah ini ada video seorang pendeta evangelis. Pendeta evangelis di Amerika itu biasanya membela Israel. Ya, tapi sekarang mereka mulai sadar. Karena Ma'rokah Tufanul Aqsa. Ya.
Nah, jadi si pendeta itu intinya mengatakan negara ini sudah korup di berbagai bidang. FBI-nya korup, ya kan? Departemen kehakimannya korup. Ini korup, ini korup, ini korup, ya kan? Terus dia bilang para politisi kita itu sudah memperkosa anak-anak gadis Amerika sendiri, anak-anak kecil Amerika sendiri, dia bilang gitu, ya kan? Dan ini di video oleh Mossad, dan Mossad itu akhirnya menguasai kita. Sampai dia bilang God ought to destroy this country, ya. Sepatutnya Tuhan itu menghancurkan negara ini karena kelakuan kita. Gitu. Ya udah sampai begitu mereka. Nah, jadi maksud publikasi dari Epstein Files ini, mereka ingin kita umat manusia ini mengalami normalisasi terhadap nilai-nilai syirik, terhadap fahisha, terhadap kemungkaran. Dan juga pengalihan isu. Nah, sebenarnya ini soal pengalihan isu ini kita nggak tahu mana yang ingin dialihkan ya. Apakah isu Epstein-nya, apakah isu perang Iran Amerikanya gitu. Kita nggak tahu nih. Ya, apakah perang Iran Israel ini untuk mengalihkan orang dari Epstein Files, ya kan? Apa di Epstein Files untuk mengalihkan orang dari yang lainnya, gitu ya. Ya, emang sekarang nih soal permainan pengalihan isu ini kan bisa apa-apa aja. Ya. Nah, tugas kita mukmin menghadapi Epstein Files ini adalah pertama, pastikan iman kita terpelihara. Karena Nabi bersabda, barang siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau nggak sanggup dengan lisan. Kalau nggak sanggup dalam hati. Dalam hati itu maknanya apa? Ingkari di dalam hati. Tapi kalau barang siapa yang dalam hati ingkar saja tidak, kata Nabi, berarti nggak ada iman sama sekali dalam diri orang itu, walaupun seberat biji sawi. Berarti dia kena apa? Kena dosa nawaqidul iman. Batal imannya, murtad dia. Makanya kita tidak boleh menganggap di Epstein Files ini sebagai sebuah berita yang biasa-biasa saja, saudaraku. Ini berita sangat penting. Terus yang kedua, mari kita jadikan di Epstein Files ini sebagai tools untuk berdakwah. Terutama kepada kaum non-muslim yang masih hanif, yang berorientasi pada nilai-nilai fitrah, yang masih punya hati nurani, punya kepedulian akan nilai-nilai kemanusiaan, agar meninggalkan nilai-nilai kufur barat dan memeluk dinul Islam. Terus yang ketiga, mari kita tetap fokus kepada qadiyah markaziyah, kepada problema sentral, yaitu Gaza, Palestina, pembebasan Baitul Maqdis, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, peristiwa yang keempat adalah peristiwa yang berkaitan dengan akan terjadinya perang besar antara dua kekuatan dunia non-Islam. Dan ternyata ini juga pernah dinubuahkan oleh Nabi 15 abad yang lalu. La taqumus sa'atu hatta yaqtatila fi'atani fayakuna bainahuma maqtalatun 'azimah da'wahuma wahidah. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga dua golongan atau dua faksi besar saling bertempur dan terjadilah pembunuhan atau kematian massal. Seruan kedua faksi tersebut sama, yaitu materialisme, hubbud dunia alias hegemoni di muka bumi ini. Nah, hadis ini pada kebanyakan ulama ketika membahasnya, termasuk Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, beliau mengkaitkannya dengan perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang dikenal dengan perang Siffin, ya. Karena perang Siffin ini kedua kelompok dua-duanya dakwanya satu kan, dakwah Islam begitu. Dan kematian yang ditimbulkan juga cukup besar, 70.000, ya. Jadi kalau dalam kitab Ali bin Abi Thalib karya Ali Shalabi, itu beliau mengatakan yang syahid baik dari pasukan Ali maupun dari pasukan Muawiyah di total semuanya itu sampai 70.000. Itu jumlah cukup besar di zaman itu. Nah, tapi karena jumlah 70.000 itu pula, Syekh Karim Abu Zaid, penulis kitab ini, nanti saya akan jelaskan kitab ini. Karim Abu Zaid ini seorang ulama dari Mesir tinggal di Amerika. Beliau berpendapat, tidak mungkin hadis ini berkaitan dengan perang Siffin. Karena sekalipun perang Siffin menyebabkan 70.000 orang yang syahid, tapi dibandingkan, jangankan dengan perang sekarang-sekarang ini, perang dunia pertama saja. Perang dunia pertama itu jumlah orang yang terbunuh itu 17 juta manusia. Perang dunia kedua, 70 juta manusia. Nah, jika sekarang terjadi perang dunia ketiga,
dengan teknologi persenjataan yang makin canggih, tentunya satu bom nuklir saja itu bisa menyebabkan ratusan juta orang yang tewas. Maka beliau lebih cenderung mengartikan hadis ini berkaitan dengan perang di akhir zaman. Bukan perang Siffin yang masih di awal-awal dulu, tidak. Tapi perang di akhir zaman yang akan menghasilkan maqtalah azimah, ya, kematian dalam jumlah yang massal, yang masif. Ya, massive death, begitu. Dan beliau punya teori bahwa dua kekuatan ini, karena mereka punya seruan yang sama, seruannya apa? Seruannya materialisme, hegemoni dunia. Gitu. Yang itu berarti blok timur lawan blok barat. Dan perlu antum ketahui, Syekh Karim Abu Zaid ini ngomong teorinya ini setahun yang lalu, kira-kira bulan Maret, April 2025. Beliau mengatakan blok timur akan diwakili oleh Iran, yang di-backup oleh Cina dan Rusia, sedangkan blok barat akan diwakili oleh Israel, yang di-backup oleh Amerika, mungkin Eropa. Katanya begitu. Tiba-tiba sekarang pecah dia. Ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kata Syekh Karim Abu Zaid, jika perang itu berlangsung, don't get involved. Jangan terlibat. It's not our war. Itu bukan perang kita. Ya. Itu bukan perang kita. Justru kita harus sibuk fokus mengokohkan barisan kita untuk apa? Untuk siap-siap tahrir Masjidil Aqsa. Karena apa? Dari perang ini akan menyebabkan the weakening of the Persian Empire and the weakening of the Zionist Empire. Gitu. Kedua pihak ini sama-sama melemah. Gitu. Bahkan beliau mengkaitkan dengan sebuah hadis yang mengatakan awwalun nas halikan al-Farsi. Kumpulan manusia yang pertama kali hancur adalah bangsa Persia. Ya, walaupun dia mengatakan bukan rakyat Persianya, tetapi Persia sebagai sebuah kekuatan geopolitik itu akan termasuk yang pertama kali hancur. Ya. Dan ketika perang ini terjadi dan benar-benar mereka saling menimbulkan kematian yang masif, ya, maka Zionis juga akan melemah. Sehingga Zionis nanti hanya punya dua pilihan. Mereka-mereka yang tidak mau meninggalkan tetap berada di situ, yang berarti nanti akan dijajah, bukan dijajah ya, berhadapan dengan kaum muslimin yang membebaskan Masjidil Aqsa, atau sebagian dari mereka yang ngotot dengan Zionismenya harus hijrah. Dan hijrahnya kemana? Ke basis mereka untuk menyambut kedatangan Dajjal, yaitu Isfahan, ke Iran. Gitu, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, lalu sikap kita apa? Ya, sikap kita adalah memperbanyak membaca salawat asyil. Itu yang harus kita lakukan. Dan amalkan maknanya dalam arti seluas-luasnya. Salawat asyil tahu kan? Bunyinya begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Sibukkanlah kaum yang zalim dengan sesama kaum yang zalim. Dan keluarkanlah kami dari kejahatan mereka dalam keadaan selamat. Dan limpahkan pula salawat engkau kepada keluarga Nabi dan seluruh sahabat beliau. Masya Allah. Ya. Nah, jadi ini perang ini bagian dari fitnah di akhir zaman. Yang kalau kita renungkan dalam-dalam, ya, kalau kita menunjukkan keberpihakan kita kepada salah satunya, yang sudah barang tentu kalau kita berpihak pada Israel Amerika, udah jelas kita pengkhianat. Tapi berpihak pada Iran pun, itu namanya kita berkhianat kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita di Suriah. Gitu. Makanya ada ungkapan, orang yang peduli Palestina belum tentu peduli Suriah. Tapi orang yang peduli Suriah pasti peduli dengan Palestina. Gitu. Kenapa? Karena orang Suriah itu, mereka pengalamannya udah cukup lumayan, udah cukup, gitu, cukup banget. Gitu. Dan perlu antum ketahui, saudara-saudara kita di Suriah, termasuk orang-orang Palestina yang ngungsi ke Suriah, dan tinggal di Suriah selama ini, termasuk mengalami kezaliman keluarga Al-Assad, itu mereka mengatakan bahwa apa yang dialami rakyat Suriah, kaum muslimin di Suriah, itu bahkan lebih mengerikan daripada yang dialami oleh rakyat muslimin di Gaza. Gitu. Ya, antum bayangkan saja. Ya. Ketika Hafez Al-Assad, ayahnya Bashar Al-Assad itu masih berkuasa, ya, yaitu tahun 1973 sampai tahun 2000, pada tahun 1980-an, 1974, itu ada pemberontakan di kota Hama. Ya. Dan pemberontakan ini yang menginisiasi adalah gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Hama waktu itu. Ya. Nah, itu ternyata pihak Hafiz al-Assad itu menggunakan angkatan bersenjata Suriah ya dalam jumlah yang sangat masif, termasuk menjatuhkan bom dengan pesawat ke kota di dalam negerinya sendiri. Gitu. Dan itu menyebabkan pembantaian itu berlangsung 1 bulan, itu menyebabkan kematian sampai 80.000 nyawa.
Itu antum bayangkan. Ya, bayangkan. Ya. Perang Badai Al-Aqsa itu berlangsung 2 tahun lebih. Ya, menurut catatan Israel, ya 70.000 yang terbunuh. Tapi kalau menurut catatan Departemen Kesehatan di Gaza, itu mencapai 100.000. Tapi itu 2 tahun, saudaraku. Ini dalam 1 bulan, 80.000 orang syahid. Gitu. Ya. Jadi kekejamannya luar biasa. Kekejamannya luar biasa. Makanya alangkah anehnya kalau kita nggak bisa menghayati perasaan saudara-saudara kita di Suriah. Gitu. Dengan kita menyatakan kita, wah udah hebat nih Iran nih, bisa ngelawan Israel gitu kan. Ya, prek. Nggak bener itu. Jadi Ana pernah punya pengalaman pribadi, yaitu tahun 1982. Ana masih kuliah di UI waktu itu, di Fakultas Psikologi. Ana sering kongko-kongko dengan beberapa ikhwah, bersepuluh kita, dari aneka fakultas di Masjid ARH Salemba. Ya. Dan antum ingat, 1979 itu terjadi revolusi Islam Iran, ya kan? Nah, 1982 itu tahun ketiga. Dan sebelum 1982 itu, kami bersepuluh ini udah sering keluar masuk kedutaan Iran. Ya, untuk apa? Untuk menerima majalah Yaumul Quds, kita bagi-bagi. Wow, kita bangga benar sama Iran. Bangga benar kita. Apa? Musalla mustadafin. Nah, jadi ceritanya kita udah sering nih, udah akrab gitu dengan pihak kedutaan, sampai akhirnya ada peringatan revolusi Islam Iran yang ketiga. Nah, kami diundang untuk hadir dalam acara peringatan itu di rumah Duta Besar Iran. Qadarullah dari kami bersepuluh, cuma 2 yang bisa hadir. Ana termasuk yang 8 yang nggak bisa hadir. Ya. Nah, esok harinya ya kita ngumpul lagi di ARH. Langsung kita tanya kepada yang 2 yang hadir itu, gimana acara semalam? Wah, begini katanya. Pertama, kita diputer film, disuruh nonton film perang Iran-Irak. Kedua, kita disuruh nonton film revolusi Islam Iran. Tapi acara yang paling menarik dan mengharukan itu acara terakhir, yaitu doa kumail, doa bersama, katanya. Namanya doa kumail. Lampu dimatikan, temaram, ada 1 orang mimpin, bahasa Indonesia pimpinan. Wah, kita tinggal mengaminkan saja. Dan dari semua isi doa itu yang paling mengharukan pas dia bilang, ya Allah laknatlah Abu Bakar, ya Allah laknatlah Umar bin Khattab. Dia ngomong tenang aja, nggak ada perasaan bersalah. Nah aneh, begitu dengar dia ngomong gitu, ya akhi ente ngomong apa gitu. Diulangi lagi sama dia, nggak ada perasaan bersalah. Nggak ada perasaan kayak aneh gitu, nggak ada. Udah, kita berdelapan, langsung keliling ke berbagai ustadz, konsultasi. Ini apa sih ini revolusi Islam Iran, ini apa gitu ya kan. Sampailah kami ke Dewan Dakwah. Sampai kami ke Masjid Al-Furqan di atas, ditemui oleh Buya Natsir Allahyarham. Beliau masih hidup, Muhammad Natsir, pendiri Dewan Dakwah dan juga pendiri Masyumi. Jadi kita tanya, Buya, jadi revolusi Islam Iran ini apa? Dia bilang, ya inilah kalian, anak muda. Modal utama anak muda itu hamasah. Dan mereka tahu hamasah itu ya modal itu, ya kan? Jadi perlu kalian ketahui, Iran ini tidak bermaksud mengekspor revolusi Islam. Tidak. Mereka ingin mengekspor revolusi Syiah. Buya, Syiah itu apa? Sederhananya, kata Buya Natsir, Syiah itu Islam yang bukan Islam. Itu sederhana. Islam yang bukan Islam. Bagaimana bisa dibilang Islam, dia bilang. Sementara kita mengagungkan, kita memuliakan sahabat-sahabat tanpa kecuali mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Bagaimana mereka bisa dibilang Islam sedangkan kita memuliakan ibunda kita, ibundanya kita orang-orang beriman, Bunda Aisyah, Bunda Hafsah, istri-istri Rasulullah SAW, sedangkan mereka meyakini mereka ini adalah penghuni neraka. Aisyah itu adalah pezina. Nauzubillah. Ya. Nah, sejak saat itu saya udah talak 3 sama Iran. Nggak ada cerita deh. Sorry deh. Iran boleh berpenampilan benderanya, wah, revolusi Republik Islam segala macam, prek semua itu, bohong semua itu. Ya, karena apa? Karena memang itu salah satu doktrin mereka, taqiyah, berbohong. Itu doktrin mereka. Ya, jangan kita kira itu bukan doktrin mereka, itu doktrin mereka. Oh, tapi Ustadz Khamenei, dia waktu pidato di depan rakyat Iran, dia bilang jangan ikut-ikutan dengan Syiah yang ekstrim. Ya, jangan ikut mengkafirkan Abu Bakar. Oh, ya, omon-omon sama aja kayak Prabowo. Gitu, omon-omon itu. Ya, yang harus kita pelajari apa? Buku-buku dia. Nah, di buku dia jelas-jelas itu sebagaimana doktrin Syiah pada umumnya. Dan tidak pernah ada buku belakangan yang meralat itu, nggak ada. Kenapa? Karena memang itu doktrin asalnya. Ibaratnya, bukan Syiah namanya kalau nggak mengkafirkan para sahabat. Bukan Syiah. Gitu. Yang membedakan kita dengan mereka apa? Ya kita mencintai semua tanpa kecuali.
Semua sahabat, semua ahlul bait kita cintai. Ya kalau mereka hanya ahlul bait, ya kan? Dan itu pun pilih-pilih. Karena kalau bicara ahlul bait, ya mestinya istri Nabi juga ahlul bait semua. Gitu. Semua anak-anak Nabi juga ahlul bait. Gitu. Nah, terus mereka sahabat hanya beberapa gelintir yang mereka anggap beriman. Yaitu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, dan Al-Miqdad. Ya, Miqdad bin Amr. Itu yang lain semua kafir, bayangkan. Padahal ada ayatnya, Allah mengatakan, Allah telah meridhoi as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan pionir, ya kan? Dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan siapapun yang mengikuti mereka biihsanin radhiyallahu anhum ajmain. Allah telah meridhai semuanya. Kok bisa-bisanya Allah meridhai Abu Bakar, Umar, terus mereka dengan beraninya mengatakan ini kafir? Gitu. Ya tolong ya akhi. Ya, terus kita teriak-teriak, udah kita bersatu aja, kita lupakan perbedaan antara kita dengan mereka. Kita bisa melupakan, nah mereka apa bisa lupa? Nggak bisa lupa, Pak. Siapa kita dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Siapa kita? Kalau Abu Bakar, Umar jadi kafir kan, ya kita dikepret, Pak. Ditengok juga enggak. Terus kita merasa bisa bahu-membahu sama mereka, melawan Zionis, Israel, ya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. No way. Nggak mungkin. Apalagi kita tahu yang membebaskan pertama kali Masjidil Aqsa siapa? Umar bin Khattab, yang mereka tiap hari caci maki. Pembunuh Umar bin Khattab, siapa namanya? Abu Lu'lu'ah ya. Abu Lu'lu'ah, ya kan? Itu makamnya itu dipuja-puji Pak sama orang-orang Iran. Gitu. Itu pembunuhnya Umar bin Khattab. Gitu. Yang pastinya lagi dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, jadi bagaimana ya kita itu kok bisa begitu mudahnya gitu menganggap bahwa wah kita nggak harus berpihak ke salah satunya. Siapa yang nyuruh berpihak ke salah satunya? Ya. Makanya saya ingat betul ada pemuda Suriah itu bikin video. Dalam videonya dia bilang begini. Kalau ada orang bertanya ke saya, apakah saya senang dengan kematian Ali Khamenei, yaitu pemimpin spiritualnya Iran? Saya akan jawab tanpa ragu-ragu, saya senang. Senang sekali. Tapi saya akan lebih senang lagi kalau Iran bisa merudal Tel Aviv, terus ada kabar Netanyahu mati. Ah, itu baru seimbang, dia bilang gitu. Netanyahu pembantai anak-anak di Gaza, Khamenei pembantai anak-anak di Suriah. Penzolim ya penzolim, pembantai ya pembantai. Nggak ada ceritanya kami akan berpihak kepada salah satu penzolim. Sampai kapanpun. Begitu saudaraku. Ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi kalau kita ya benar-benar paham situasi ini, maka kita akan hemat energi, saudaraku. Berarti energi kita untuk apa? Untuk konsolidasi internal. Ya, termasuk menurut saya inilah saatnya kalau kita mau berpikir serius, ya, untuk mengumpulkan tenaga kita, ayo kita berpikir hijrah ke Syam. Jujur, saya mengatakan hijrah ke Syam ini penting, Pak. Karena jangan sampai kita kelewatan kereta nih. Kereta bentar lagi berangkat ke Baitul Maqdis nih, sebentar lagi nih. Ya kalau antum lihat video-video di Suriah, saudaraku, hari ini anak-anak Suriah itu semuanya tuh udah ibaratnya udah menyatakan rela darahnya habis buat membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, anak-anak Suriah itu luar biasa, Pak. Itu sama aja kayak apa namanya anggota Brigade Al-Qassam, cuman usianya masih 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, luar biasa. Ya, dan mereka dilatih terus ya kan untuk memiliki semangat. Ya. Nah ini juga aneh gitu. Ya, sebagian kita gampang banget gitu terprovokasi mengatakan Ahmad Syarah ini pro Amerika, ya kan? Presiden Suriah ini ya. Padahal apa buktinya dia pro Amerika? Buktinya dia mengunjungi Trump. Dia bukan hanya mengunjungi Trump, dia mengunjungi Putin juga. Dia mengunjungi semua pemimpin negara lain. Justru itu tanda bahwa dia mateng gitu loh. Dia bisa berinteraksi dengan banyak pihak. Gitu. Tapi dia dibom sama Israel, dia aja nggak ngelawan. Ya dia juga tahu, dia mateng gitu. Dia tahu ini belum waktunya. Yang penting tahan. Ya. Jauh lebih hebat orang yang bisa menahan diri daripada orang yang menghumbar sesuatu secara tanpa pikiran gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sudah bersabda, "Ya ibna Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardul muqaddasa faqad danatiz zalazil wal balabil wal umurul izam. Was sa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sika." Hai Ibnu Hawalah, jika engkau menyaksikan khilafah telah turun di Baitul Maqdis, maka saat terjadinya gempa-gempa, berbagai bencana dan perkara-perkara besar sudah dekat. Dan pada hari itu kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku dari kepalamu. Nah, hadis ini memberikan kita dua informasi. Informasi pertama, Baitul Maqdis akan menjadi ibu kota khilafah. Ya. Jadi khilafah itu ibu kotanya nanti Baitul Maqdis itu khilafah ibu kota yang ketiga. Ya, yang pertama Madinah dengan khalifahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Yang kedua Kufah dengan khalifahnya Ali dan Hasan. Nah, yang ketiga nanti adalah Baitul Maqdis.
Ya. Dan yang menariknya dari hadis ini, Nabi mengisyaratkan jika Baitul Maqdis sudah menjadi pusat khilafah, ibu kota khilafah, itu bukan berarti urusan beres. Ya. Kita akan menghadapi banyak masalah, termasuk masalah bencana-bencana alam, termasuk masalah-masalah umurul izam. Umurul izam itu artinya perkara-perkara besar yang konteksnya kemasyarakatan. Ya. Dan ini wajar. Kenapa? Karena kita baru saja berpindah dari fase mulkan jabriyah. Fase ini nih, ini fase yang luar biasa. Program-program kaum Yahudi sudah membuat rusak umat ini. Gitu. Sehingga saya membayangkan kalau khilafah nanti berdiri, wilayahnya paling-paling baru wilayah Suriah dan Palestina dan Lebanon dan Jordan saja. Gitu. Ya. Nah, karenanya juga kita harus memahami bahwa ternyata tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah di fase kedua nanti itu tidak serta-merta menghadirkan Al-Mahdi. Nah, ini termasuk pemahaman yang saya sendiri baru mengkoreksi sekarang. Ya. Jadi hadisnya bunyinya begini. Agama ini, hadad din, ya, la yazalu hadad dinu azizan, la yazalu nasu bi khairin, ya, ila isna asyara khalifah, kulluhum min Quraisy. Agama ini, Islam ini akan tetap mulia, manusia akan tetap dalam kebaikan selagi dipimpin 12 khalifah, dan semuanya berasal dari Quraisy. Artinya apa? 5 khalifah Rashidah sudah hadir di fase kedua pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah. Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman memimpin dari ibu kota khilafah di Madinah. Sayyidina Ali serta Hasan radhiyallahu anhuma memimpin dari ibu kota khilafah di Kufah. Dan insya Allah 7 khalifah Rashidah lagi akan hadir di fase kelima pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah. Keseluruhannya akan memimpin dari ibu kota khilafah di Baitul Maqdis. 6 khalifah Rashidah akan membuka jalan bagi kepemimpinan puncak khalifah Rashidah ke-7, yaitu Imam Al-Mahdi. Ya, jadi Al-Mahdi itu khalifah yang ke-7. Karena apa? Karena Nabi bersabda, "Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman." Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umat ini ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kewenang-wenangan dan kezaliman. Jadi tidak mungkin keadilan itu merata di permukaan bumi secara ujuk-ujuk. Setelah fase mulkan jabriyah ini tidak mungkin. Ya, makanya ada 6 khalifah Rashidah dulu sebelum akhirnya khalifah yang terakhir Al-Mahdi yang memimpin. Dan Al-Mahdi ketika memimpin nanti, disitulah Dajjal keluar. Disitulah Isa alaihissalam turun. Disitulah kemudian bendera ini akan diserahkan kepada Isa alaihissalam yang memimpin pada akhir sekali perjalanan umat manusia ini. Nah, jadi 5 fase perjalanan kita ini kita sederhanakan dalam bentuk skema seperti ini. Ya, fase pertama An-Nubuwah 23 tahun. Ya, umat Islam 13 tahun mengalami kondisi lemah sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian 10 tahun umat Islam berjaya. Ya. Kemudian fase kedua Khilafah al-Minhajin Nubuwah selama 30 tahun dengan 5 Khalifah Rashidah yang memimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Ya. Kemudian fase ketiga Mulkan Adon, fase raja-raja yang menggigit Al-Quran dan Sunnah, yaitu fase banyak kerajaan-kerajaan Islam, tapi 3 yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, pusatnya di Damaskus, kemudian Bani Abbasiyah di Baghdad, dan Kesultanan Utsmani di Turki, Istanbul. Ya. Nah, kemudian kita memasuki fase keempat, inilah fase di mana kita hidup sekarang. Fase di mana kita berada di bawah garis ya merah ini, yang menandakan kita sedang berada pada posisi kalah dan kita mengekor. Dan sudah barang tentu selama ribuan tahun, sistem yang diperkenalkan oleh umat Islam yang memimpin umat manusia adalah sistem iman dan tauhid. Sementara ketika kaum Yahudi dan Nasrani yang memimpin dunia ini sistem kafir dan syirik. Itu yang berlaku. Nah, tapi insya Allah ya, kita ini akan memasuki fase kelima nanti, kita menggeliat sebagai umat yang menuju kejayaan dan kepemimpinan dengan berdirinya khilafah Baitul Maqdis. InsyaAllah ta'ala. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, salah seorang pemimpin Hamas, namanya Fathi Hamad, itu sampai mengeluarkan pernyataan, Mujahidin Palestina, insya Allah tidak lama lagi akan membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota. Saya tidak mengatakan ibu kota Palestina merdeka, melainkan ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi orang-orang Palestina itu, para pejuang di sana, mereka tuh paham, mereka berjuang bukan hanya untuk Palestina, mereka berjuang untuk seluruh dunia Islam. Ya, karena urusan Masjidil Aqsa ini bukan urusan mereka saja, ini urusan kita semua. Gitu. Nah, kemudian di Suriah sekarang sudah mulai ini ucapan-ucapan seperti ulama Syekh Muhammad Muwafaq Al-Murabi ini, ya, apa dia katakan? Coba kita lihat. Hai ikhwas kalian, ini di masjid dia bicara ya.
Jangan kalian anggap kemenangan ini, kemenangan pembebasan kota Damaskus ini, runtuhnya rezim Taugut Al-Assad ini akhir. Ini awal dari pembentukan negara dan pengokohan di muka bumi. Ini awal berdirinya khilafah insya Allah. Ini awal kemuliaan agama Allah, awal bendera Allah berkibar setinggi-tingginya. Jadi sekarang itu yang namanya masjid-masjid di Suriah, itu pembahasannya kayak gini. Bisa antum bayangkan apa perasaan mereka. Ya kan? Makanya sekali lagi Anda bilang, kalau kita mau serius nih melakukan sesuatu, ayo kita berpikir bagaimana kita bisa saling dukung-mendukung untuk bisa hijrah ke sana. Karena boleh jadi jadwal kita akan berangkat membebaskan Masjidil Aqsa ini sudah sangat dekat. Insyaallah taala ya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Demikian kira-kira pembahasan saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit kita bahas ini bermanfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan-jalan keridhaannya, sehingga kita tetap memiliki kejelasan wala wal bara, ya. Jangan sampai wala kita kepada pihak yang tidak sepatutnya mendapat wala kita, dan jangan sampai kita barok dari pihak yang seharusnya kita wala kepadanya. Ya, aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha wal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.